Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama saya, Ibu Evi Triwulandari. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang materi persamaan kuadrat. Nah, sebenarnya hari ini kita akan membahas apa saja sih, Bu? Nah, hari ini kita akan membahas tentang menyelesaikan persamaan kuadrat dengan metode melengkapi kuadrat sempurna. Adapun pokok pembahasan pada pertemuan kali ini yaitu ada dua. Yang pertama tentang metode melengkapi kuadrat sempurna, dan yang kedua yaitu sifat-sifat persamaan kuadrat. Oke anak-anak, harus semangat ya belajarnya. Kita akan membahas dari pembahasan yang pertama, yaitu tentang melengkapi kuadrat sempurna. Nah, untuk melengkapi kuadrat sempurna, itu ada 3 bentuk persamaan kuadrat yang dapat dikerjakan dengan metode melengkapi kuadrat sempurna. Ada bentuk apa saja? Nah, yang pertama yaitu X kuadrat sama dengan K. Untuk bentuk X kuadrat sama dengan K ini itu memiliki syarat anak-anak. Syaratnya adalah K harus merupakan bilangan yang tidak negatif. Kemudian bentuk yang kedua yaitu X ditambah A kuadrat sama dengan K. Ini juga memiliki syarat. Syaratnya yaitu K merupakan bilangan yang tak negatif dan A merupakan bilangan real. Kemudian bentuk yang ketiga yaitu bentuk yang sudah umum kita ketahui bersama, yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, untuk selanjutnya X kuadrat sama dengan K. X kuadrat sama dengan K. Nah, dengan K merupakan suatu bilangan yang tak negatif, maka akar-akar persamaannya yaitu X sama dengan akar K atau X sama dengan negatif akar K. Nah, harus diingat ya anak-anak bentuk akar-akar persamaannya. Ibu ulangi lagi, untuk X kuadrat sama dengan K, akar-akarnya yaitu X sama dengan akar K atau X sama dengan negatif akar K. Nah, jangan sampai lupa. Agar kalian bisa lebih paham lagi, Ibu akan berikan contoh soal. Tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat sama dengan 9. Nah, ingat, bentuknya kita samakan. Di sini X kuadrat sama dengan 9. Nah, samakan dengan bentuk yang X kuadrat sama dengan K. Artinya 9 di sini itu merupakan K-nya. Nah, kita kembali lagi kepada persamaan yang tadi. Nah, akar-akarnya adalah X sama dengan akar K atau X sama dengan negatif akar K. Jadi, untuk yang X kuadrat sama dengan 9, akar-akarnya adalah X sama dengan akar 9 atau X sama dengan negatif akar 9. Oke, kita hitung satu-satu. Untuk yang X sama dengan akar 9 berapa? 3. Nah, kemudian untuk yang kedua, X sama dengan negatif akar 9, berarti hasilnya adalah negatif 3. Nah, dari sini kita sudah mengetahui bahwasanya akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat sama dengan 9 itu adalah 3 dan negatif 3. Jangan sampai lupa ya dengan bentuknya. Nah, kemudian untuk bentuk yang kedua yaitu X ditambah A kuadrat sama dengan K. Di sini juga memiliki syarat. Syaratnya yaitu K merupakan bilangan yang tidak negatif dan A merupakan bilangan real. Maka akar-akar persamaannya adalah yang pertama, X sama dengan negatif A ditambah akar K atau X sama dengan negatif A dikurangi akar K. Untuk positif dan negatifnya harus ingat ya anak-anak. Nah,
ini dua bentuknya. Kemudian, agar kalian bisa lebih paham lagi, Ibu akan berikan contoh soal. Tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat X dikurangi 3 kuadrat sama dengan 36. Nah, kita samakan lagi dengan bentuk yang tadi. Tadi bentuknya kan X ditambah A kuadrat sama dengan K. Maka posisinya negatif 3 di sini menempati posisi dari A. Jadi kita bisa menyebutkan bahwa negatif 3 ini merupakan A-nya. Nah, kemudian untuk yang 36 ini menempati posisi K. Maka kita juga bisa menyebutkan bahwa nilai K-nya merupakan 36. Nah, setelah itu, akar persamaan kuadratnya kita akan cari. Jangan lupa dengan dua akar-akar yang tadi, yaitu X sama dengan negatif A ditambah akar K. Nah, kita hitung ya, kita kan sudah mengetahui berapa nilai A dan berapa nilai K-nya. Sekarang kita substitusikan satu per satu. Nilai A yaitu negatif 3. Maka di sini negatif dalam kurung negatif 3 ditambah dengan akar nilai K. Nilai K-nya yaitu 36. Nah, selanjutnya X sama dengan negatif kali negatif hasilnya positif ya. Kemudian akar 6 yaitu 6. Nah, selanjutnya 3 ditambah dengan 6 hasilnya adalah 9. Nah, maka untuk yang pertama hasil X1-nya yaitu 9. Atau untuk bentuk yang kedua yaitu X sama dengan negatif A dikurangi akar K. Kita substitusikan juga untuk A-nya yaitu negatif 3 dan K-nya yaitu 36. Negatif kali negatif hasilnya positif. X sama dengan 3 dikurangi akar 6, akar 36 yaitu 6. 3 dikurangi 6 adalah negatif 3. Nah, dari sini kita sudah bisa menentukan bahwasanya untuk yang pertama X1 sama dengan 9 dan yang kedua X2-nya yaitu negatif 3. Nah, sekarang kita akan berkenalan lagi dengan bentuk yang ketiga, yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Jika bentuk persamaannya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka kita harus mengubah menjadi bentuk A ditambah B kuadrat ditambah Q sama dengan 0. Nah, jangan sampai lupa ya, dengan bentuk ini harus dicatat dan diingat baik-baik. Nah, untuk bentuk X ditambah B kuadrat ditambah Q ini itu memiliki syarat anak-anak. Syaratnya ada berapa? Syaratnya ada 2. Untuk yang pertama, yaitu 2P sama dengan B per A atau P kuadrat ditambah Q sama dengan C per A. Nah, harus ingat ya dengan dua bentuk ini. Agar kalian lebih paham, Ibu akan berikan contoh soal. Tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 15 sama dengan 0 dengan menggunakan metode melengkapi kuadrat sempurna. Nah, untuk langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan nilai A, B, dan C-nya. Pada pertemuan kemarin kita sudah belajar bagaimana cara menentukan nilai A, B, dan juga C-nya. Sekarang Ibu mau tanya nih, berapa nilai A-nya? Nah, betul, nilai A-nya adalah 1. Kemudian, berapakah nilai B-nya? Nilai B-nya adalah negatif 2. Kemudian, berapakah nilai C-nya? Benar sekali, nilai C-nya adalah negatif 15. Untuk langkah yang selanjutnya, langkah 2, menentukan P dan Q sedemikian sehingga memenuhi syarat. Nah, syaratnya di sini syarat yang tadi ya, jangan sampai lupa, yaitu 2P sama dengan B per A dan P kuadrat ditambah Q sama dengan C per A. Tadi kita sudah menghitung berapa nilai A, B, dan juga C-nya.
Maka pada langkah 2 ini kita akan mensubstitusikan atau memasukkan nilai yang kita ketahui pada persamaan yang akan kita cari, berapa nilai variabel P dan juga Q-nya. Oke, sekarang kita menghitung untuk yang pertama yaitu 2P sama dengan B per A. Tadi nilai B-nya yaitu negatif 2, nilai A-nya yaitu 1. Negatif 2 dikurangi 1 yaitu negatif 2. Kemudian karena kita akan mencari nilai P-nya, maka 2 di depannya P ini itu harus dihilangkan anak-anak. Caranya bagaimana? Caranya kita kalikan dengan setengah. Kalau ruas kiri dikalikan setengah, maka ruas kanan juga harus dikalikan dengan setengah. Sehingga hasilnya yaitu P sama dengan negatif 2 per 2. Negatif 2 dibagi dengan 2 hasilnya adalah negatif 1. Nah, dari sini kita sudah dapat menemukan nilai P-nya yaitu negatif 1. Selanjutnya kita akan mencari nilai Q-nya dengan cara kita akan mensubstitusikan kepada persamaan yang kedua yaitu P kuadrat ditambah Q sama dengan C per A. Nah, P kuadrat kita sudah mencari nilai P-nya yaitu negatif 1 ditambah dengan Q sama dengan nilai C. Nilai C yaitu negatif 15 dibagi 1. 1 ini merupakan nilai A-nya. Negatif 1 kuadrat hasilnya adalah 1 ditambah Q. Negatif 15 dibagi 1 adalah negatif 15. Sehingga Q sama dengan negatif 15 dikurangi 1. Hasilnya adalah negatif 16. Nah, dari sini kita sudah dapat menemukan berapa nilai P-nya dan juga berapa nilai Q-nya. Ibu ulangi lagi, untuk nilai P yaitu negatif 1 dan nilai Q-nya yaitu negatif 16. Untuk langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga yaitu mengubah bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 menjadi bentuk X ditambah P kuadrat ditambah Q sama dengan 0. Nah, untuk bentuk AX kuadratnya, bentuknya yaitu X kuadrat negatif 2X dikurangi negatif 15 sama dengan 0. Nah, kita ubah menjadi bentuk A plus P kuadrat plus Q sama dengan 0. Nah, di sini kita sudah mencari ya berapa nilai P dan juga berapa nilai Q-nya. Sehingga kita substitusikan kepada persamaan ini. Anak-anak masih ingat berapa nilai P dan berapa nilai Q-nya? Nah, betul, nilai P yaitu negatif 1 dan nilai Q-nya yaitu negatif 16. Kita masukkan kepada persamaan. P negatif 1 dan Q yaitu negatif 16. Sehingga X di sini untuk 16-nya konstantanya kita harus pindah ruaskan karena kita akan membuat bentuknya menjadi X ditambah A kuadrat sama dengan K. Ingat bentuk yang tadi ya, yang pertama kita bahas tadi. Nah, sehingga menjadi X dikurangi 1 kuadrat sama dengan 16. Nah, di sini kita sudah punya bentuknya. Kemudian, langkah selanjutnya, setelah kita memiliki bentuk X dikurangi 1 kuadrat sama dengan 16, kita akarkan kedua ruas, baik ruas kanan maupun ruas kiri. Tujuannya apa, Bu? Tujuannya adalah untuk menghilangkan kuadratnya. Nah, kedua ruas kita akarkan sehingga kita dapatkan, nah, kalau X min 1 kuadrat kita akarkan, secara otomatis kuadratnya akan hilang ya, sehingga menjadi X min 1 sama dengan, nah, akar 16 di sini itu adalah hasilnya plus minus 4. Jadi bisa positif, bisa juga negatif 4. Nah, karena bisa menjadi positif juga bisa menjadi negatif, di sini ada dua penyelesaian lagi. Untuk yang 4-nya positif, di sini kita kerjakan. X dikurangi 1 sama dengan 4. Maka nilai X-nya sama dengan 4 ditambah 1. 4 ditambah 1 berapa? 5. Nah, ini untuk 4 positif hasil X-nya yaitu 5. Untuk
4 yang negatif, hasil X-nya yaitu X min 1 sama dengan negatif 4. X sama dengan negatif 4 ditambah 1. Negatif 4 ditambah 1 hasilnya adalah negatif 3. Nah, sehingga kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya akar-akar persamaan kuadratnya yaitu 5 dan negatif 3. Ibu harap sampai sini kalian paham ya dengan penjelasan yang Ibu jelaskan dari tadi. Kemudian kita akan lanjut kepada materi yang kedua, yaitu tentang sifat-sifat persamaan kuadrat. Nah, dari bentuk yang tadi, persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, itu kan pasti memiliki akar-akar persamaan. Ada 2 biasanya, pasti X1 dan juga X2. Maka terdapat sifat-sifat. Untuk sifat yang pertama, penjumlahan akar. Nah, apabila X1 ditambahkan dengan X2, maka itu sama dengan negatif B per A. Harus diingat ya, dicatat baik-baik. Kemudian, untuk sifat yang kedua, hasil kali akar. Jadi, apabila X1 dikali dengan X2, maka sama dengan C per A. Nah, 2 sifat ini kalian harus catat baik-baik ya. Apabila ada soal yang pertanyaannya seperti ini, maka Ibu harap kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Oke, selanjutnya agar kalian bisa lebih paham lagi, Ibu akan berikan contoh soal. Tentukan jumlah akar dan hasil kali akar dari persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurangi 10x ditambah 8 sama dengan 0. Nah, kita tentukan dulu berapa nilai A, B, dan juga C-nya. Kemarin kita sudah belajar dan Ibu harap kalian tidak ada yang salah lagi dalam menentukan A, B, dan C-nya ya. Oke, nilai A di sini adalah 2, nilai B-nya adalah negatif 10, dan nilai C-nya sama dengan 8. Setelah menentukan nilai A, B, dan C-nya, kita bisa mencari berapa penjumlahan akarnya dan juga hasil kali akarnya. Kita hitung satu persatu. Untuk yang jumlah akar, X1 ditambah X2 sama dengan negatif B per A. Negatif B per A. Untuk B dan A-nya kita sudah tahu, maka kita tinggal substitusikan nanti ya. Nah, untuk yang kedua, kalian juga harus ingat untuk hasil kali akarnya yaitu X1 dikali X2 sama dengan C per A. Oke, sekarang kita substitusikan satu per satu. X1 ditambah X2 sama dengan negatif B. B-nya yaitu negatif 10 dan A-nya yaitu 2. Negatif kali negatif hasilnya positif. Kemudian 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Nah, kemudian untuk hasil kali akar, X1 dikali X2 sama dengan C. C-nya itu 8 dibagi A-nya yaitu 2. 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. Nah, sampai sini Ibu berharap kalian bisa paham ya. Dan untuk yang terakhir, ini ada soal lagi, masih terkait tentang sifat. Diketahui X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurangi 4px ditambah 8 sama dengan 0. Jika X1 ditambah X2 sama dengan 10, maka nilai P yang memenuhi adalah... Nah, untuk yang pertama, caranya yaitu sama. Kita harus menentukan berapa nilai A, B, dan C-nya terlebih dahulu. Nah, dari persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurangi 4px ditambah 8 sama dengan 0, kita memiliki nilai A. Nilai A-nya yaitu 2, nilai B. B-nya yaitu negatif 4p, dan nilai C-nya yaitu 8. Nah, kemudian harus diingat, setelah kita menentukan berapa nilai A, B, dan C-nya, selanjutnya kita harus mencatat apa yang diketahui dari soal. Yang diketahui dari soal yaitu X1 ditambah X2 sama dengan 10. Nah, selanjutnya kita akan substitusikan nilai-nilai yang sudah kita ketahui. Maka didapatkan X1 ditambah X2 sama dengan negatif B per A.
X1 dan X2 kita sudah tahu nilainya yaitu 10, maka kita masukkan. Dan nilai B-nya yaitu negatif 4P, kemudian nilai A-nya yaitu 2. Nah, kita lebih sederhanakan lagi ya adik-adik. Di sini 10 sama dengan negatif kali negatif, hasilnya positif. 4 dibagi 2 hasilnya 2P. Karena kita akan mencari nilai P, maka 2 di sini itu harus dipindah ruaskan atau dihilangkan. Caranya adalah dengan mengalihkan ruas kanan dan ruas kiri dengan setengah. Sehingga hasilnya menjadi 10 dibagi 2 sama dengan P. 10 dibagi 2 hasilnya 5. Maka kita juga bisa menyebutkan bahwa nilai P-nya yaitu 5. Nah, Ibu harap kalian bisa paham ya dengan apa yang sudah Ibu jelaskan dari tadi. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.